Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys di podcast kesayangan kalian, Podcast Ra. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan petunjuk dan diberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kalian. Kenapa aku selalu bilang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sesuai dengan kebutuhan kalian, agar kalian tidak terlena dengan dunia ini dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah guys, tolong bantu channel ini agar berkembang, agar nantinya bisa membantu sesama muslim, terutama dan membantu rakyat Indonesia yang memang membutuhkan, kurang mampu, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Pembahasan kita kali ini cukup menarik, yaitu siapa sih sebenarnya yang salah? Banyaknya pengangguran ini disebabkan oleh siapa? Pemerintah ataukah rakyat itu sendiri? Mungkin banyak yang bertanya, atau mungkin banyak yang bilang bahwasanya pemerintah pure yang salah terhadap kesalahan ini. Artinya banyak yang pengangguran itu disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengelola tata negara. Benar sih, nggak ada salahnya apa yang diutarakan oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita itu menunggu lowongan pekerjaan. Tapi tidak 100% benar perkataan dari masyarakat kita ini. Artinya tidak 100% kesalahan dari banyaknya pengangguran di Indonesia itu pure kesalahan pemerintah. Karena juga menurut aku nih ada juga kesalahan dari masyarakat kita sendiri. Nah kok bisa sih? Ya oke kita bahas satu-satu ya. Perlahan dulu. Nah yang pertama kita pandang dari sisi pemerintahan. Oke, kalau dari sisi pemerintahan ya jelas salah sih. Jelas salah karena apa? Mereka itu tugasnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Artinya secara tidak langsung mereka harus memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat kita. Namun pada buktinya mereka tidak memberikan hal itu dengan sesuai. Artinya masih banyak pengangguran di negara kita ini. Malah yang sangat disayangkan, mereka itu memberikan lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja asing seperti dari China. Padahal lagi masa Covid nih, mereka memasukkan 500 tenaga kerja dari China. Seharusnya sebagai pemerintah kita harus menawarkan terlebih dahulu pekerjaan itu kepada rakyat kita sendiri, dan kalau rakyat kita tidak ada yang mampu untuk menjalankan pekerjaan itu, barulah kita impor tenaga kerja dari China, dari Jepang, dari Amerika Serikat, ataupun dari negara lain yang mungkin memiliki spesifikasi untuk menjalankan pekerjaan itu. Nah, jadi salah ya, pemerintah ini salah karena memang lebih mengutamakan rakyat luar negeri pada rakyatnya sendiri. Nah, itu adalah kesalahan pemerintah, pure kesalahan pemerintah. Tapi, aku bilang sekali lagi, tidak 100% kesalahan pemerintah. Karena juga masyarakat ikut andil dalam kesalahan ini. Kok bisa sih? Ya, kalian simak baik-baik ya. Nah, pada dasarnya, pekerjaan itu adalah kita yang mencari. Dan pemerintah itu menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya, bertimbal balik dan memang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi, perusahaan memiliki spesifikasi tenaga kerjanya masing-masing. Mereka menetapkan standar kerja untuk suatu bidang pekerjaan sesuai dengan kadarnya. Misalnya, administrasi perkantoran, yang mereka harus memiliki menetapkan spesifikasi, misalnya ahli dalam bidang komputer, mereka ahli dalam pencatatan, mereka teliti, mereka rapi, mereka tampilnya itu menyenangkan. Nah, kalau masyarakat kita tidak memiliki seperti spesifikasi yang dijelaskan, otomatis ya perusahaan ingin mendapatkan hal yang terbaik. Jadi kalau kita tidak bisa mengupgrade diri kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, tentunya pekerjaan itu hanya hayalan bagi kita. Makanya kita juga harus perlu mengupgrade diri kita. Nah, masalahnya masyarakat di Indonesia ini banyak yang menginginkan pekerjaan yang enak, tapi tidak mau melakukan hal yang semestinya. Kok bisa aku berpendapat kayak gini ya? Oke guys, aku jelasin dulu. Karena aku sendiri udah mengalami kehidupan kampus. Di mana di kampus itu, aku pikir semua orang itu adalah intelektual yang jenius. Bukan jenius sih, artinya intelektual yang cerdas dan mampu mengelola pikiran mereka sesuai dengan pada tempatnya. Tapi pada faktanya, kebanyakan orang-orang yang kuliah di kampus itu adalah orang-orang yang ingin hidupnya santai aja. Tidak mau bekerja keras. Ya, kalau kita secara berpikir logika, orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya nggak mungkin deh orang yang bekerja keras nggak dapat hasil yang maksimal. Walaupun mungkin maksimal menurut kita tuh berbeda dengan maksimal menurut dia. Tapi setidaknya mereka udah melakukan hal yang terbaik. Sedangkan orang-orang yang malas, kebanyakan mereka nih malas ya. Malas, ya nggak mungkin deh dia mendapatkan hasil yang terbaik ya.
Maka kalau dia mendapatkan hasil yang terbaik, artinya ada KKN di situ. Artinya dia pakai orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan itu deh. Itu nggak masuk akal ya sampai sini ya. Sampai sini masuk akal kan? Iya masuk akal. Ya, terus aku lihat lagi, kesalahan dari masyarakat kita adalah mereka tidak mau mengupgrade dirinya. Jelas sekali ini adalah sesuatu hal yang salah dari masyarakat. Karena kalau aku sebagai orang yang mendirikan perusahaan, oh jangan aku deh, coba kalian aja. Kalian sebagai orang yang mempunyai perusahaan atau menjadi manajer di situ. Tentunya kalian sebagai pemilik ataupun manajer ingin memiliki hasil yang terbaik ataupun output ataupun cetakan produk terbaik dari perusahaan kalian. Gak mungkin dong kalian punya perusahaan terus kalian gak mau buat hasil yang terbaik, gak mungkin. Itu sangat-sangat tidak mungkin deh kalau aku bilang. Kalaupun ada mungkin orangnya udah agak-agak error dikit deh otaknya ini. Oke, jadi gitu guys. Jadi kalau kalian sebagai pemilik perusahaan, kalian akan mencari karyawan dengan spesifikasi terbaik yang mampu kalian cari. Gak mungkin kalian ngasihnya dengan orang-orang yang sembarangan. Misal, kalau kalian butuhnya admin tadi, kalian nggak mungkin deh kasih sama orang yang memang uh, lulusan mana perkebunan. Tapi mungkin aja kalau dia teliti. Tapi kalau kita berpikir secara lulusannya, kalian lebih mengutamakan orang-orang yang memang lulus dari bidang administrasi perkantoran, misalnya manajemen, akuntansi, kalian akan lebih mengutamakan itu. Nah, kemudian kalau kalian mau cari orang yang memang berkompeten dalam mengelola pertanian atau padi, sawah, kalian akan cari orang yang di bidang pertanian dan khusus itu. Tapi kalian mencarinya pun bukan orang yang abal-abal, tapi memang mereka yang benar-benar mengetahui apa itu padi, apa itu bagaimana cara menanamnya, dan bagaimana cara merawat padi yang benar dan mengeluarkan hasil yang terbaik. Gak mungkin dong kalian tiba-tiba cari orang yang biasa aja. Nah, ini yang harus diperbaiki dari pola pikir masyarakat kita sendiri. Tapi aku bilang lagi, mungkin kesalahan dari masyarakat ini kecil, hanya 10-20%. Dan kesalahan terbesar itu terdapat pada pemerintah. Artinya memang pemerintah ini memegang peranan yang sangat penting. Ya mulai dari dia buat kebijakannya, mulai dari dia buat peraturan-peraturan tentang tenaga kerjanya. Kan seharusnya pemerintah bisa nih atur tuh perusahaan-perusahaan yang memang banyak tenaga kerja asingnya. Woi perusahaan tegur deh gitu kan. Kamu tuh harus masukin 90% tenaga kerja Indonesia, nggak bisa 10% aja tenaga kerja luar negeri, dan itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kan kalau udah dibuat peraturan kayak gitu, perusahaan tuh nggak bisa macam-macam ya. Dan ini kesalahannya ini banyak branded sih, dari mulai mungkin dari orang paling atas sampai paling bawah tuh sebenarnya terlibat. Tapi dengan kadernya masing-masing. Misalnya kalau orang DPRD itu ya, orang DPRD itu buat tentang kebijakannya. Kalau mungkin orang yang bawah lapangan, survei-survei lapangan mungkin yang mengontrol perusahaan itu, ya mungkin lihat dia apakah dia berani jujur atau enggak. Terus ada yang mungkin polisi yang mungkin kadang mengontrol perusahaan itu apa berjalan dengan baik atau enggak. Ya itu sesuai ininya juga sih. Terus yang orang kantor pajak lihat deh apa perusahaan itu teliti bayar pajaknya. Ya ini tergantung juga. Terus kalau kita lihat lagi perusahaan ini kalau disurvei misalnya, ternyata banyak tenaga kerja asing. Artinya siapa yang salah? Kalau misalnya peraturannya udah dibuat nih, harus 90% tenaga kerja lokal, terus harus dengan syarat-syarat tertentu. Tiba-tiba kita masuk ke perusahaan yang banyak tenaga kerja asingnya. Siapa yang salah? Kalau aku bilang sih yang salah itu sebenarnya ya bukan orang yang paling atas sih yang pure salah, tapi orang-orang yang di bawah. Kenapa nggak berikan laporan kepada orang-orang yang di atas gitu? Tapi kalau udah diberikan laporan, ternyata orang-orang yang di atas malah tidak menentangnya, berarti orang yang atas ya yang salah pure gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kita tuh harus menduduki posisi-posisi strategis dulu. Nah, artinya balik lagi kepada kesalahan orang-orang yang di atas nih, orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kita. Mereka nggak berani bertindak jujur nih. Kenapa ya gitu ya? Apa tenaga kerja kita ini nggak bagus gitu ya? Sebenarnya bagus kok kalau dikelola dengan baik. Tenaga kerja ini bagus, bagus, bener-bener bagus. Keluarannya adalah Habibie, terus Nadiem Makarim, dan Rocky Gerung, dan lain-lainnya ya. Mungkin banyak lagi orang-orang yang memang memiliki spesifikasi yang sangat luar biasa dan memiliki keahlian-keahlian soft skill yang mereka miliki itu juga keren-keren. Cuman karena kita nggak berani aja nih untuk expose dan mungkin tampil beda dari perusahaan-perusahaan lain ataupun negara-negara lain, kita nggak bakal bisa keluar dari zona ini. Kita bakal terus dijajah secara halus. Dan lagi kalau aku lihat ya, ini balik lagi kepada kesalahan pemerintah dan yang dibantu oleh masyarakat. Ada kesalahan pemerintah yang dibantu oleh masyarakat. Oke. Kesalahan pemerintah yang dibantu oleh masyarakat adalah tidak membatasi channel-channel di televisi.
Channel-channel di televisi itu adalah channel-channel yang tidak mendidik. Apa sih acara prank-prank gitu kan? Terus acara kocak-kocak yang mungkin nggak terlalu mendidik lah. Mungkin boleh lah, tapi harus dibatasin gitu. Terus terlalu kebanyakan sinetron. Mungkin memang ladang bisnis mereka, tapi terlalu banyak sinetron yang ditonton oleh anak-anak juga nggak bagus. Terus kartun-kartun yang mungkin kurang mendidik. Coba deh kartunnya mungkin ya Upin Ipin boleh lah. Terus mungkin ada kartun-kartun yang baru nih ya, siapa tuh ya, Nusa dan Rara itu bagus tuh untuk mengedukasi masyarakat untuk anak-anak. Terus ini masuknya juga teknologi secara berlebihan. Ini oleh pemerintah tidak difilter lagi. Kemudian dan ini tidak dibantu oleh masyarakat. Nah, kesalahan masyarakat di sini tidak dibantu oleh masyarakat kesalahannya. Karena masyarakat sekarang ini ada ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga, ada kepala keluarganya. Dan mungkin ada juga tetangga-tetangganya yang membantunya. Dia langsung memberikan HP kepada anak-anak yang mungkin belum boleh lah sepantasnya untuk memegang HP. Karena kan ada video-video yang harus difilter, ada video-video yang seharusnya dijauhi, ada video game yang harusnya tidak dimainkan oleh anak-anak gitu kan. Tapi malah masyarakat kita, ibu rumah tangga kita, kepala keluarganya malah memberikan HP, handphone, iPhone kepada anak-anaknya untuk sebagai gengsi. Gengsi banget nih, misalnya anak tetangga tuh punya handphone kan. Terus, anakku kok nggak punya nih gitu. Anaknya merengek langsung dikasih gitu. Anaknya nangis-nangis sama mamanya langsung dikasih handphone gitu. Dan ini adalah kesalahan yang mungkin sangat fatal ya. Sehingga anak-anak itu terdoktrin dengan rasa malas tidak mau belajar. Seharusnya kan kalau masih anak-anak itu masih fresh untuk belajar, untuk mengeksplor alam, untuk mengekspos dirinya di luar lah, mencari pengalaman. Kalau aku dulu waktu kecil dulu tuh sering bermain, mandi sungai, main kelereng, interaksi sosial dengan teman-teman, gembala kambing, dan lain sebagainya. Aku nggak kepikiran untuk megang-megang handphone segala. Sehingga ya masih terjaga dengan keaslian pikirannya dan memang masih memiliki rasa sopan santun kepada orang tua. Kalau kita lihat yang anak-anak sekarang nih, nggak punya lagi tuh rasa adab sama orang tua. Bahkan ada yang sampai bunuh orang tuanya gara-gara nggak diberikan handphone. Padahal orang tuanya kerja setengah mati tuh, karena memang kita nih banyak pengangguran dan mungkin ekonominya kurang bagus. Itu ya tadi, jadi kesalahan ini tidak pure kesalahan pemerintah. Artinya ada kesalahan masyarakat. Kesalahan pemerintah adalah membuat kebijakan dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang aneh. Nah, itu kesalahan pemerintah. Artinya sekitar 80-90% itu pure kesalahan pemerintah. Sedangkan yang pure kesalahan masyarakat hanya 10%, tapi bisa mencapai 20% maksimal. Nah, ini adalah pendapatku ya. Nah, gimana pendapat kalian? Nah, tulis saja di komen ataupun langsung DM aku kalau memang nggak cocok dengan pendapatku kali ini ya. Oke guys, mudah-mudahan kalian senang mendengarkan podcast kali ini dan aku sekali lagi minta tolong sama kalian untuk support channel ini dan berikan yang terbaik agar kita bisa membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dengan aksi-aksi sosial kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.